Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6. Saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Firly Ibtisam Nur Aziz dengan NIM 2286 206276 dan saya sendiri Firna Deul Haq 2286 206168 dengan materi aspek psikologi, pendidikan dan peserta didik. Ini ada dua bab. Yang pertama itu ada pendidikan dalam perspektif Islam dan psikologi. Seiring dengan perubahannya waktu dan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan, pendidikan dan psikologi pendidikan telah mengalami perubahan kemajuan. Psikologi pendidikan pada dasarnya mencurahkan perhatiannya pada perbuatan orang-orang belajar dan mengajar. Psikologi pendidikan adalah suatu proses pendidikan yang mencoba membangun tingkah laku manusia semenjak berusia muda hingga mencapai tujuan akhir dari tujuan nasional. Guru atau pendidik dalam istilah Islam adalah alim, mu'alim, mudaris, dan muadib. Orang yang berilmu memiliki keistimewaan diantaranya derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 alasan memahami profesi guru. Menurut Zainuddin 1991, yang pertama berhubungan dengan naluriah, pekerjaan yang mulia karena secara naluri orang yang berilmu dimuliakan dan dihormati setiap orang. Yang kedua berhubungan dengan manfaat umum. Yang ketiga, guru bertugas menyempurnakan, membersihkan, dan membawa hati menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang guru wajib memiliki keterampilan yang tinggi, diantaranya pertama keterampilan berpikir, kedua keterampilan menggunakan peralatan teknologi, yang ketiga keterampilan mengendalikan emosi, dan yang terakhir keterampilan menciptakan karya seni budaya dan keterampilan menulis. Islam tak pernah lepas dari psikologi Islam. Ia mengharapkan bahwa semua manusia harus memiliki prinsip. Menurut Zakiyah 2002 129 ada 4. Yang pertama ada Tauhid Zakiyah. Apa sih prinsip Tauhid Zakiyah? Prinsip Tauhid Zakiyah bahwa manusia itu harus memiliki keyakinan dan pengenalan Tuhannya. Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menciptakan seluruh alam. Ini menjadi prinsip dasar yang harus memiliki seorang muslim. Yang kedua ada prinsip tawakal. Tawakal artinya kita berserah diri kepada Allah. Yang ketiga prinsip bersyukur dan prinsip bersabar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firly. Perspektif Islam dan psikologi. Seseorang tersebut melalui proses pembelajaran antara lain 1. Perhatian merupakan faktor salah satu yang penting dalam belajar. Pendidik harus mengupayakan anak didiknya dapat menyerap, memahami, dan mempelajari pelajaran yang diberikan. Salah metode yang digunakan Al-Quran adalah metode kisah. Maksud dari PPT saya di sini, maksud dari pendidik harus mengupayakan menyerap itu, anak didik itu harus perhatiin apabila gurunya menerangkan, anak didik harus memperhatikan dosennya atau gurunya supaya anak didik tersebut menyerap dan memahami pelajaran tersebut. Lalu ada salah metode yang digunakan Al-Quran, yaitu metode kisah. Yang kedua ada pengamatan, usaha yang dapat dilakukan jika fungsi panca indera tidak normal. Yang pertama ada agar menjaga panca indera itu tidak cedera. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara periodik akan kondisi anak didik. Modalitas pengamatan itu, pengamatan manusia itu ada 5 tipe. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditif, yang ketiga ada taktil, yang keempat ada gustatif. Modalitas pengamatan itu, pengamatan manusia itu ada 5 tipe. Yang pertama ada visual, yang kedua ada auditif, yang ketiga ada taktil, yang keempat ada gustatif, yang kelima ada olfaktoris. Di sini ada kesan-kesan. Kesan-kesannya cara mempertajam aktivitas mencerminkan, yaitu mnemoteknik. Ingatan dengan cara mencari jalan supaya materi dihafal dapat dihubungkan dengan sesuatu yang lebih familiar. Yang pertama, menggolongkan secara ritmis. Yang kedua, ada menggolongkan dalam suatu ruang.